Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Krian Permai. Wilayah Bitung 13, kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dari tanggal 22 September sampai dengan tanggal 28 September 2024 dengan bahan bacaan dari kitab Perjanjian Lama, Yosua 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16 dengan tema mingguan, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, ya Allah, Bapa kekal dalam surga, Bapa yang senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di saat ini Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi melalui kebenaran firman-Mu untuk menjadi bekal hidup kami dalam kami berkarya di alam ciptaan-Mu ini Tuhan, sehingga ketika kami diperhadapkan dengan berbagai macam godaan dan tawaran duniawi, kami akan mampu menghalau akan semua itu Tuhan, berdasar pada ketetapan firman-Mu Bapa. Bersabarlah Tuhan, kami siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan membaca Alkitab, bahkan akan merenungkan firman Tuhan ini yang terdapat dalam kitab Yosua 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Lembaga Alkitab atau judul dalam pembacaan firman Tuhan ini, pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tua, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan seperti sekarang, sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu.
maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu daripada depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik, yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Baik, kita akan menjabarkan teologi pembangunan jemaat dalam pembacaan yang telah dibaca tadi, dengan diberi tema mingguan, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Alasan pemilihan tema: di era kompetitif saat ini, orang percaya berlomba-lomba menciptakan suatu keadaan atau suasana hidup sesuai keinginannya dengan melakukan berbagai cara untuk mencapainya. Ketatnya persaingan hidup di segala bidang, budaya, sosial, ekonomi, politik, dan hukum, karena kemajuan iptek berdampak pada pergeseran nilai hidup manusia, etika, moral, dan spiritualitas. Nah, kecenderungan hidup individualitis, materialis, dan konsumeris menjerumuskan orang percaya pada pengandalan akan harta, kekuasaan, dan popularitas diri, yang mengakibatkan orang percaya tidak bertekun mengasihi Tuhan Allah dan melupakan kasih setianya. Mencari dan menyembah Tuhan Allah dalam keteguhan dan kesungguhan hati adalah bukti dari suatu kehidupan yang mengasihinya. Siapa yang mengasihi Tuhan Allah dengan tekun dan melakukan firman-Nya, dia akan mengalami kehidupan yang diberkati. Maka yang menjadi tema dalam perenungan firman minggu ini, yakni bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Pembahasan tematis, Kitab Yosua merupakan lanjutan narasi dalam Kitab Ulangan. Yosua dipilih Musa untuk menjadi pembantu pribadinya dan hadir di gunung ketika Musa menerima Taurat, menjadi penjaga kemah pertemuan saat Musa berbicara dengan Tuhan Allah, dan menjadi salah satu dari ke-12 pengintai tanah Kanaan. Ketika Musa
tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan, Tuhan Allah memerintahkannya untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua. Yosua pasal 23 berisikan pidato perpisahan Yosua kepada bangsa Israel yang disampaikan pada akhir hidupnya. Pidato ini disampaikannya kepada para pemimpin Israel dan bersifat mendesak untuk menaati hukum dan mengikuti Tuhan Allah serta memperingatkan mereka agar tidak berpaling darinya. Pidato ini disampaikan di Shilo, pusat keagamaan orang Israel selama beberapa waktu. Secara sosial budaya, pasal 23 mempersiapkan peralihan kepemimpinan dari Yosua kepada para pemimpin suku-suku Israel. Ia memberikan nasihat dan peringatan kepada bangsa Israel agar tetap setia kepada Tuhan Allah dan tidak menyembah dewa-dewa bangsa lain. Secara literatur merupakan bagian akhir dari kitab Yosua yang berisi catatan sejarah dan peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Israel. Pidato perpisahan ini menandai akhir kepemimpinan Yosua dan mempersiapkan masa depan bangsa Israel. Dan inti pidato Yosua adalah secara teologis menekankan pentingnya setia dan bertekun mengasihi Tuhan Allah dan perjanjiannya. Ia mengingatkan bangsa Israel tentang janji-janji Tuhan Allah yang telah digenapi dan peringatan akan akibat yang akan mereka hadapi jika mereka berpaling padanya. Yosua 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-16 diawali dengan pernyataan bahwa Tuhan Allah telah mengaruniakan keamanan pada bangsa Israel untuk melindungi mereka dari serangan musuh sampai Yosua lanjut umurnya. Yosua memanggil para pemimpin Israel, tua-tua, pemimpin, hakim, dan pengatur pasukan, dan mengekspresikan pengalaman imannya tentang kebesaran kuasa Tuhan Allah dalam kehidupan Israel. Mereka telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allah berperang bagi Israel terhadap semua bangsa. Tuhan Allah berperang, bergulat, berperang, dan berjuang, dan telah memberi mereka kemenangan. Dalam pernyataan ini, Yosua memberikan tanggung jawab kepada Israel agar terus setia kepada Tuhan Allah, sebab keberhasilan mereka menduduki tanah perjanjian semata-mata karenanya dan bukan usaha mereka. Yosua katakan, ingatlah, jangan pernah lupa bahwa kemenangan yang diraih adalah milik Tuhan Allah yang telah berperang demi Israel dan tanah telah diberikannya. Maka dia berharap kepada pemimpin Israel taat melakukan hukum dan ketetapan Tuhan Allah serta tidak menyimpang. Tujuan nasihat harus menguatkan hati, memelihara dan melakukan segala perintahnya agar mereka tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak bergaul dengan bangsa-bangsa penyembah berhala, tidak mengakui nama ilah mereka, apalagi bersumpah demi nama Allah tersebut dan beribadah atau sujud menyembah kepadanya. Bangsa Israel harus berpaut, memegang erat-erat, berpegang teguh pada Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah telah memberikan mereka kemenangan dengan menghalau, mengusir bangsa-bangsa yang kuat. Kesetiaan Israel kepada tanah Tuhan Allah
memberi mereka jaminan. Tidak ada yang dapat mengalahkan mereka. Itulah jaminannya bagi bangsa yang berpaut kepadanya. Pesan Yosua jelas. Tidak ada kemenangan tanpa campur tangan Tuhan. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Yosua menantang umat untuk tekun mengasihi Tuhan Allah yang merupakan inti dari tugas mereka sebagai umatnya. Inilah yang diinginkan Tuhan Allah dari umat, yaitu kesetiaan dan kasih agar nyawa mereka terlindung. Demi nyawamu artinya sebagaimana engkau menilai dan menjaga nyawamu sangat penting. Seperti itulah kita bertekun mengasihi Tuhan Allah bagi bangsa Israel. Mengasihi Tuhan Allah sama dengan menjauh dari hukuman. Tekun atau berpegang, memelihara dan setia berarti berkeras hati dan bersungguh-sungguh, tetap berpegang teguh dan tidak akan menyimpang atau mendua. Tekun menyangkut keputusan atau ketetapan hati yang kuat. Teguh untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Orang yang bertekun adalah orang yang hidupnya fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang diperjuangkan dan dikerjakannya. Mengasihi berarti mencintai dan menaruh belas kasih. Namun, jika Israel berbalik dan berpaut dengan bangsa-bangsa penyembah berhala, kawin-mengawin, kawin campuran, dan bergaul dengan mereka, itu berarti menolak Tuhan Allah. Dengan demikian Israel kehilangan identitas sebagai miliknya. Hukumannya, Tuhan Allah akan membiarkan bangsa-bangsa tersebut menjadi jerat, cambuk dan duri bagi mereka sampai binasa. Padahal Tuhan telah mengusir bangsa-bangsa tersebut ketika mereka setia. Sekarang Dia tidak akan melakukannya lagi karena mereka memilih tidak setia. Jadi standar hidup setia di negeri tersebut adalah firman Tuhan Allah dan bentuknya adalah pemisahan dari dosa dan penyembah berhala. Akhirnya Yosua merangkum seluruh pidatonya dengan menekankan hukuman akan menimpa mereka yang melanggar perjanjian. Yosua menyatakan bahwa ia akan menempuh jalan segala yang fana, yang menunjukkan bahwa kematiannya sudah dekat. Dia berusia 110 tahun ketika dia meninggal. Maka Yosua bermohon, insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Insaf merujuk pada kesadaran akan kesalahan, pemahaman yang benar atau belas kasih. Sadarlah, jangan menimbulkan kemarahan Tuhan Allah, sebab Dia telah menepati janji yang dibuatnya kepada Israel. Tidak ada satupun yang gagal. Semuanya Dia telah penuhi dan tepati. Logika Yosua saat mengakhiri pidatonya adalah bahwa sebagaimana janji-janji Tuhan Allah telah menjadi kenyataan demi kebaikan Israel, maka hukumnya juga akan menimpa Israel. Binasa di tanah yang baik yang telah diberikannya pada mereka jika mereka melanggar perjanjian dengan beribadah dan sujud menyembah kepada Allah bangsa kafir mereka. Sebab tanah itu milik Tuhan Allah dan Dia berhak memberi dan berhak mengambilnya. Makna dan implikasi firman. Ada 4 makna
Yang pertama, menjadi tanggung jawab para pemimpin pelayan untuk menyiapkan kader atau generasi dalam rangka melanjutkan kepemimpinan dan kerja pelayanan. Sebab pemimpin yang sukses adalah yang mampu mempersiapkan dan mencetak pemimpin di masa depan. Seperti Yosua, di masa tuanya siap mewariskan kepemimpinan kepada generasi berikutnya. Jelas orang yang lebih tua mempunyai hal-hal penting untuk diajarkan kepada orang yang lebih muda apa yang selama ini dibaktikan dan didedikasikan berhubungan dengan kesetiaannya pada Tuhan Allah. Itu yang menjadi bahan untuk diwariskan. Dan tentang kasih setia Tuhan Allah yang memberi mereka kemenangan dan menduduki tanah perjanjian. Yang kedua, bertekun mengasihi Tuhan Allah merupakan pernyataan ketaatan yang utuh. Ketekunan terbentuk antara lain melalui kesengsaraan. Tuhan Allah kadangkala mengizinkan kita mengalami kesengsaraan dengan tujuan agar hal itu dapat membentuk ketekunan di dalam diri kita. Sehingga ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Melalui ujian iman, oleh karena itu, Tuhan Allah seringkali mengizinkan berbagai pergumulan menimpa hidup dengan maksud agar ketekunan dapat muncul di dalam diri kita, sehingga kita memperoleh buah yang matang, menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Melalui ketaatan, ketekunan dapat dilatih karena hal itu adalah ketetapan hati. Bertekun mengasihi Tuhan Allah harus dinyatakan melalui ketaatan, menuruti perintahnya, dan beriman. Contoh, Ayub. Ayub yang didesak agar tidak bertekun dalam kesalehannya, namun ia tetap menjaga ketaatannya, dan ia diberkati berlipat ganda. Yang ketiga, ketegasan kepada diri untuk tekun mengasihi Tuhan Allah adalah bukti ketaatan dan kesungguhan untuk hidup melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tanpa ketegasan kepada diri sendiri, pengenalan akan kebenaran tak berarti, dan hal yang baik hanya sekedar angan-angan, tidak akan pernah menjadi kenyataan. Gereja diingatkan untuk terus menguatkan hati dan bertekun dalam memelihara dan melakukan kehendak Tuhan Allah sebagai tindakan tegas kepada diri sendiri. Tekun melakukan yang benar sebagai komitmen iman untuk tetap taat dan fokus padanya. Teruslah bertekun, menjaga fokus kita kepada Tuhan Allah, meskipun ada banyak pengorbanan yang harus kita berikan. Bertekunlah melatih diri untuk tetap bertahan dalam kesetiaan, menjalani setiap proses yang Tuhan Allah izinkan dalam hidup. Sebab ketekunan adalah sebuah sikap aktif yang bersedia berjalan maju dan memperjuangkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Dan yang terakhir, yang keempat, hidup aman. Hidup aman, tentram, dan sejahtera adalah anugerah Tuhan Allah. Tidak ada cara lain merespon anugerah penyertaannya kecuali bertekun mengasihinya. Ketika mengasihinya, maka kita akan memelihara dan melakukan firman-Nya dalam seluruh aspek kehidupan. Menikmati ketentraman dan kesejahteraan hidup adalah bukti bahwa sesungguhnya Tuhan Allah
peduli dengan segenap gumul dan juang serta harapan hidup umat kepunyaannya. Tuhan Allah adalah sumber hidup yang menjadi jaminan atas usaha yang dikerjakan umatnya untuk menikmati hidup aman, tentram, dan sejahtera. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Ya, demikian telah kita dengar dan ikuti bersama perenungan warga Gemim di sepanjang minggu berjalan ini yang sudah disampaikan tadi. Kiranya Tuhan akan senantiasa memperlengkapi kita dengan segala cara Tuhan untuk kita semua sebagai umat kepunyaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa kekal dalam surga yang telah menuntun, menyertai, bahkan memberkati kami dalam kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap anugerah firman-Mu Tuhan dapat memberi pemahaman bagi kami sebagai umat yang percaya, bahkan berkati umat-Mu yang telah melihat dan mendengar akan sapaan firman-Mu ini lewat channel multimedia Marturia Gemim Bukit Kasih di saat ini. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.